Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing harusnya. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin nih, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol, harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun, balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati, udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Berburu dalam kebun binatang. Jadi banyak yang bilang orang pajak kita ini suka berburu dalam kebun binatang. Maksudnya berburu dalam kebun binatang itu apa sih? Dan kenapa kok orang pajak ini sampai terpaksa dan suka berburu dalam kebun binatang? Berikut ada satu cuplikan podcast dari Malaka Project yang menurut saya pas banget penjelasannya. Yuk kita dengerin sekilas ya. Di kantor pajak kita yang kecil, itu ada orang yang ngurusin pajak orang namanya account representatif, AR. Nah, AR itu, ini bisa cek sama istrinya. Satu orang bisa pegang 4.000 taxpayer. Ya, kalau dia pegang perusahaan, dia pegang 120 sampai 150 perusahaan. Nah, bayangin kan ya, harus mereksa tax return dari 4.000 orang. Bisa nggak dia lakuin? Padahal setahun cuma 365 hari. Iya kan, nggak pakai lebaran, nggak pakai apa, dia harus nggak pakai Natal, dia harus periksa. Nggak mungkin dilakuin. Atau perusahaan, nggak mungkin dia scrutinize 150. Apa yang terjadi? Dapat targetnya sekian. Oke, gimana caranya? Dia nggak mungkin ngejar 4.000. Dicari aja 100 yang paling kaya. Atau 10 yang paling kaya dari perusahaan. Jadi seluruh burden dari kantor pajak itu ditanggung sama 100 orang atau 10% dari 10 perusahaan supaya bisa dapat targetnya. Akibatnya orang ngeluh yang disebut sebagai berburu di kebun binatang. Semakin dia bayar pajak, datanya makin banyak, makin dikejar. Masuk galpot. Nah, ya kan? Jadi dengan itu dia discrutinize sehingga apa? Ada disinsentif orang to grow. Kalau dia makin tumbuh, makin dikejar. Gimana guys, kalian setuju nggak dengan Pak Khatib Basri? Kebetulan beliau ini dulu juga salah satu menteri di zaman Presiden SBY. Dan Pak Khatib ini punya solusinya guys, bagaimana pendapatan negara ini bisa naik tanpa harus naikkan tarif pajaknya kita. Ya simpelnya ya memeratakan guys, jadi supaya yang dikejar ini nggak melulu orang yang sudah taat pajak, karena berburu di dalam kebun binatang. Gimana caranya bisa ngejar orang-orang yang belum taat pajak guys, jadi nyari singanya jangan di kebun binatang lagi, tapi yang di hutan sono yang belum taat dengan pajak. Ingat, jangan pernah ambil gaji dari perusahaan Anda yang berbentuk CV. Nah, bagi Anda yang memiliki CV, jangan pernah mengambil gaji dari CV ya. Karena dalam Undang-Undang PPH, pemilik CV tidak boleh mengambil gaji. Jika pemilik mengambil gaji, maka ada potensi mendapat surat cinta dari kantor pajak dan juga bisa kena koreksi pajak. Lebih baik Anda ambil keuntungan melalui prefer, karena prefer itu bukan merupakan objek pajak alias tidak kena pajak. Tapi Anda jangan lupa laporkan di SPT tahunan pribadi pada bagian penghasilan tidak kena pajak ya. Semangat! Penghasilan udah kena pajak, mau tarik uang kena pajak lagi. Padahal PT atau usaha kita sendiri itu udah bayar pajak penghasilan. Tapi ketika kita ingin tarik profit, itu kena pajak dividen lagi, 10%. So, di sini ada 3 tips dan saya jamin masih banyak yang belum tahu tentang trik ini. Poin pertama yang paling simple dan paling banyak orang tahu. Ya, ibaratnya kalian browsing sendiri di Google langsung tahu caranya guys. Yaitu reinvestasi uang dividen selama 3 tahun. Selama 3 tahun, jangan tarik uangnya ataupun investasi ini sama sekali. Setelah 3 tahun, dari 10% jadi 0%. Tapi pertanyaannya, kalau kita mau pakai uang ini dalam masa 3 tahun, bagaimana? Mau tarik gaji, makin besar kita tarik, makin sakit pajaknya. Tips nomor 2, kalau kalian ingin tarik uang dari PT kalian sendiri tanpa dikenakan pajak, ya kalian bisa pakai sistem sewa-menyewa. Misalnya nih, si direktur ataupun kalian sebagai owner dari PT itu sendiri memiliki aset mobil. Maka daripada mobil kalian nganggur, kalian bisa sewakan mobil kalian sebagai operasional perusahaan kalian sendiri. Lucu ya, punya mobil pribadi tapi disewakan ke PT pribadi.
Keuntungannya apa? Ya, kalian sebagai pemilik kendaraan tersebut hanya dikenakan pajak sewa menyewa 2%. Sedangkan setiap bulannya kalian bisa terima profit dari hasil sewa menyewa ini. Bayangkan, cuma 2% saja. Dan keuntungan selanjutnya ada di perpajakan perusahaan kalian. Setiap bulan perusahaan kalian memiliki biaya operasional tambahan, yaitu biaya sewa. Otomatis, secara laporan keuangan, laba dari perusahaan kalian menipis. Laba menipis, pajak makin hemat. Win-win solution, orang pribadi hemat pajak, perusahaan juga hemat pajak kan. Terakhir, tips nomor 3, menjawab dari pertanyaan nomor 1. Bagaimana kalau misalnya kita butuh uang dalam jumlah besar? Misalnya, mau beli aset. Maka solusinya adalah, yaitu kalian tarik dividen dari PT kalian, di mana dividen yang udah kalian depositokan ke dalam bank, ini bisa kalian combine dengan sistem back to back yang ada di bank. Simpelnya, investasi ini bisa kalian agunkan ke bank untuk beli aset. Maka setelah 3 tahun, kalian punya kapasitas untuk memiliki aset tersebut. Uang dividen yang tadinya harus bayar pajak 10% jadi 0%. Ya, win-win solution juga kan? So, kalau kita bicara tips and trick, ada banyak sekali cara guys yang kalian bisa terapkan untuk menghemat perpajakan perusahaan kalian. Dan catat, ini legal. Ngikutin saran petugas pajak, ujung-ujungnya justru sesat dan bahkan sampai diperiksa kantor pajak serta bayar pajak sampai ratusan juta rupiah lagi. Loh kok bisa aku? Nah ini dia teman-teman ya. Jadi baru-baru ini ada orang konsultasi ke aku. Dia itu bilang kalau dia jualan produk baik offline maupun online. Dan dia sempat tanya ke petugas pajak, kalau aku jualan sudah lebih dari 4,8 miliar setahun, maka kan aku harus jadi PKP, pemungut PPN kepada customer. Tapi yang dipungut ini adalah customer offline atau online atau bahkan keduanya. Petugasnya sesat. Dia bilang cuma customer offline aja. Sedangkan penjualannya yang paling banyak itu di ranah online. Dan dia selama ini beli dari supplier selalu dipungut PPN. Oleh karena itu PPN yang dipungut dari customer yaitu offline dan semua faktur pajak atau PPN yang diterima dari supplier itu timpang, lebih banyak pajak masukannya, sehingga dia bingung lagi, tanya deh lagi sama petugasnya yang sesat. Kalau sudah begini gimana? Petugasnya bilangnya lebih sesat lagi, disuruh melakukan restitusi pajak ke kantor pajak, ke negara. Ujung-ujungnya apa teman-teman? Bukannya uangnya kembali atau dapat uang dari negara, justru diperiksa dan dihabisi semua kesalahan potensial yang bisa dicari-cari oleh petugas pajaknya. Dan sampai bayar ratusan juta rupiah. Dari situ yang sesat 2, tidak perlu pungut PPN ke customer online dan melakukan restitusi. Ya, yang namanya wajib pajak kalau nggak tahu ya dihabisi teman-teman. Lu pernah tagih nggak pajak-pajak orang di LHKPN? Lu lihat aja tuh di KPK. Banyak pejabat, mantan pejabat, hartanya melimpah. Tapi nggak ada Nyebut pajaknya hibah. Kok nggak dikejar pajak? Kenapa mesti kejar pajak orang menengah? Betul. Yang kejar setengah mati. Betul banget. Ya kan? Menengah kayak kita nih. Listrik naik tahun depan, minyak naik, barang beras naik, semua naik. Gaji kagak naik. Lu paksa demo gaji naik nih, perusahaan nggak bisa jualan. Apa lakukan? Ya PHK. PHK lebih cilaka. Ya. Sebenarnya bangsa kita ini, punya nurani yang baik. Ya. Kita tuh suka ewu pakewu, nggak enak hati. Jadi kalau semua orang bilang hitam, kalau gue bilang putih sendiri kayaknya nggak sopan. Karena kita disesatkan dari penjajah Belanda. Berbeda pendapat walaupun benar, dianggap tidak harmoni. Betul. Saya kalau lu mau tunjukin iman lu hebat, Iya. tunjukkan di perbuatan lu. Baru gua bisa lihat iman lu.